Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Nakia Sukmawati dengan NIM 2221011000030. Di sini saya dari kelas IPA 3 akan menyampaikan beberapa materi tentang halal dan juga apa manfaat dari kita mempelajari tentang materi halal. Jadi, halal itu berasal dari bahasa Arab, yaitu yang artinya melepaskan atau tidak terikat. Secara etimologi sendiri, halal itu berarti hal-hal yang diperbolehkan atau dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau bisa diartikan segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi maupun juga ukhrawi. Jadi dapat disimpulkan bahwa halal itu adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Nah, lebih dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut jenisnya maupun menurut cara memperolehnya. Nah, kata halal tidak lepas dari kata haram. Apa sih itu haram? Nah, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dilakukan. Maka orang yang melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi di dunia maupun juga di akhirat. Nah, kita sebagai seorang muslim wajib mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, apalagi soal makanan dan minuman. Dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di muka bumi ini. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga yang baik di muka bumi ini. Allah juga melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah setan, dan disitu dijelaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Di Indonesia, dasar hukum halal itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu tentang jaminan produk halal, yaitu terdapat pada pasal 20, pasal 21, pasal 28H ayat 1, pasal 28J, pasal 29 ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2000. Ada 3 kriteria makanan dan minuman halal. Yang pertama yaitu pengertian halal menurut zatnya. Makanan dan minuman yang halal menurut zatnya adalah makanan dan minuman yang sudah memiliki status halal untuk dikonsumsi. Kehalalannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis, seperti contoh daging ayam, daging sapi, kambing, kurma, apel, dan lain-lainnya. Sedangkan makanan yang haram yaitu meliputi daging babi, darah, bangkai. Namun bangkai ini ada juga yang halal, yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Yang kedua yaitu halal dari cara memperolehnya, yaitu makanan dan minuman yang halal harus juga disertai dengan cara memperolehnya yang halal juga. Jika kita memperoleh makanan dengan cara mencuri, itu akan mendapatkan dosa sebagai ganjarannya. Maka itu juga disebut dengan haram atau makanan yang haram. Yang ketiga yaitu halal dari cara mengolahnya. Makanan dan minuman yang secara kandungannya halal, jika tidak diproses melalui syariat Islam dengan benar, maka itu juga bisa menjadi haram. Seperti contohnya sebagai contoh kita menyembelih hewan atau menyembelih ayam misalnya. Itu kalau kita tidak menyembelih dengan ketentuan syariat Islam, maka itu akan menjadi haram. Juga ada pemotongan atau penyembelihan sapi, juga tidak dilakukan dengan prosedur syariat Islam dengan benar, maka itu juga akan menjadi haram dagingnya.
Nah, kita sebagai umat muslim harus selektif dalam memilih mana makanan halal dan juga mana makanan yang haram. Produk yang masuk di Indonesia yang diperdagangkan maupun yang beredar di Indonesia ini harus wajib memiliki sertifikat halal. Hal itu sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang tadi saya sebutkan di awal. Dari sini kita bisa tahu apa manfaat dari kita mempelajari materi halal ini, karena kita akan bisa membedakan mana makanan dan minuman yang halal maupun yang haram. Dan kita juga akan senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT dan akan terhindar dari segala perbuatan dosa. Dari mengkonsumsi makanan dan minuman halal ini, kita dapat selalu senantiasa menjaga hati dan akal sehat kita. Kesan dan pesan saya selama mengikuti perkuliahan mata kuliah Sains dan Islam ini yaitu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Wildan yang telah membimbing saya untuk bisa mempelajari mata kuliah Sains dan Islam ini tentang materi halal ataupun materi tentang terciptanya manusia di muka bumi ini, terus juga masih banyak hal yang lain lagi. Terima kasih untuk Bapak Wildan, semoga Bapak sehat selalu dan semoga apa yang ilmu yang saya dapat bisa barokah, dan juga semoga Bapak mendapat balasan yang mulia dari Allah SWT. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan saya Bilqis Nakia Sumawati pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.